juga teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir pada acara pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara praktisi mengajar. Nah, pada siang hari ini sebelum kita memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saat ini Ibu Ani Widayati selaku Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi telah hadir bersama kita, mungkin Ibu Ani dapat memberikan dua patah kata pembuka ya untuk acara siang hari ini. Pada Ibu Ani, saya persilakan. Matur nuwun Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Henry Praherdiono MPD, kemudian Bapak Ibu tim praktisi masuk kampus, Pak Ponti, Mbak Safira, sama Bu Trihanani, Bu Atika, dan Pak Rudi, dan juga mahasiswa sekalian. Tentu adalah satu kehormatan ya bagi kita di sini. Kita dibersamai oleh Pak Henry Praherdiono. Beliau adalah salah satu dari tidak banyak ya ahli multimedia yang ada di tanah Jawa ini. Nah, kalau di luar Jawa soalnya saya nggak tahu ya. Nah, yang aktif di tim Spada, nggih Pak Henry, nggih. Nah, ini tentu akan banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari dari beliau, utamanya adalah terkait dengan media pembelajaran. Para mahasiswa sekalian, tentu kita semua sudah bisa pahami bahwa pembelajaran yang efektif tentu merupakan satu pembelajaran yang salah satu faktor yang menentukan keberhasilan tersebut, menentukan efektif tidaknya adalah media pembelajaran, terlepas dari gurunya seperti apa, terlepas dari input atau intake muridnya seperti apa, terlepas dari fasilitas yang tersedia, terlepas dari kurikulum yang sedang diimplementasi. Nah, salah satu dari sekian itu adalah dari sekian unsur atau komponen itu adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran tentu adalah penengah ya, karena medium itu penengah perantara, maksudnya seperti itu, yang membantu guru untuk memfasilitasi peserta didik agar belajar dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik pula. Nah, ada banyak sekali media pembelajaran yang dapat kita pelajari. Nah, pada kesempatan ini karena konteks kita adalah online learning, karena konteks kita adalah revolusi industri, karena kita harus berpacu dengan perkembangan dan perubahan teknologi, maka mau tidak mau kita harus mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi kekinian. Nah, salah satu yang bisa kita adopt adalah, kalau tidak salah ini pakainya web ya, saya lupa, nanti coba deh apakah memang kita nanti kita nanti coba lihat nanti bagaimana paparan Pak Henry. Nah, tentu banyak sekali nanti ilmu yang akan dipaparkan oleh beliau, dan ini kesempatan ya bagi Mbak dan Mas ini yang nanti akan praktik kependidikan ya, yang nanti akan praktek mengajar itu akan dapat bekal. Oh, ternyata bisa seperti itu, ternyata bisa itu, dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, kapan lagi gitu ya kita bersama Pak Henry, karena beliau sangat sibuk. Matur nuwun sangat Pak Henry, matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya. Monggo kita mulai, kita kembalikan ke Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ani untuk sambutannya. Nah, sebelum kita memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Henry, mungkin saya akan membacakan sedikit ya Pak, CV dari Bapak Dr. Henry Praherdiono. Izinkan saya untuk share screen. Ya, jadi tema kita hari ini adalah teknologi dan media pendidikan di era 4.0. Nah, Bapak Henry, tunggu. Ini kok
hang ya laptopnya. Ini dia. Nah, jadi ini adalah profil singkat dari Bapak Dr. Henry Praherdiono, SSI MPD. Bapak Henry ini menjabat saat ini ya Pak, menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Nah, sebelum berkarir, jadi Bapak Henry ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Erlangga di jurusan atau bidang ilmu FMIPA dan lulus pada tahun 2001. Lalu melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Universitas Negeri Malang nih. Jadi dengan bidang ilmu teknologi pembelajaran dilanjutkan dengan pendidikan S3-nya juga di bidang ilmu yang sama, yaitu teknologi pembelajaran di universitas yang sama pula, di Universitas Negeri Malang, dan meraih gelar doktor pada tahun 2015 lalu ya Pak ya. Saat ini Bapak Dr. Henry, waduh saya jadi sering kelupaan nih menyebut doktornya nih Pak. Nah, Bapak Heri ini juga saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, juga sebagai pengembang Pusat Unggulan Iptek Disruptive Learning Innovation dari tahun 2018 ya. Selain itu, yang saat ini juga masih posisi yang saat ini masih dijabat oleh Bapak Dr. Henry, salah satunya adalah koordinator tim pengembang sistem pembelajaran daring atau SPADA Indonesia untuk UM. Jadi di tim SPADA-nya UM gitu ya Pak. Terus juga sebagai ketua pengembang sistem pengelolaan pembelajaran transdisiplin di Universitas Negeri Malang. Nah, mungkin teman-teman penasaran gitu kan. Jadi mahasiswa yang hadir pada siang hari ini mungkin penasaran nih, terutama mungkin mahasiswa yang juga sedang menempuh pendidikan di UN itu sedang mengambil jurusan pendidikan gitu Pak, tentang teknologi pembelajaran. Kemudian hari ini juga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Henry adalah pengembangan bahan dan media dalam buku digital yang konteksnya yaitu dalam kondisi di era new normal. Nah, mungkin ini sangat relevan ya Pak ya dengan kondisi saat ini yang sebentar lagi kita atau mungkin sudah gitu ya, sudah menyambut kondisi new normal seperti itu. Nah, untuk itu tanpa saya perlu panjang lebar menjelaskan nih, nanti takut, aduh saya yang tidak kompeten gitu ya, malah mengambil alih waktu dari Bapak Henry, karena waktu dari Bapak Henry juga terbatas gitu. Maka saya berikan kesempatan untuk Bapak Dr. Henry Praherdiono untuk menyampaikan materinya. Ya, kepada Bapak Henry kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita akan berpuisi dulu. Saya mencairkan suasana, barangkali ada yang ngantuk. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya. Beta janji akan setia, hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa, karena parale sajalah cinta ini abadi selamanya. Ya, sebagai pengajar era sekarang ya seperti itulah. Ikut anak muda. Baik, ya kita sebenarnya proses dari awal hingga akhir sebenarnya sudah kita tentukan sih dalam belajar. Seperti hari ini saya sudah diminta Ibu Ani dan teman-teman, prinsipnya ada skenario, tetapi apalah arti sebuah skenario ya, karena ternyata ada perubahan. Baik, mohon izin share screen nggih. Nanti kalau tidak muncul mohon kami diberi tahu gitu ya. Baik. Yang pertama ini cerita paling utama itu di Google saja. Ini cerita paling menarik lah, paling menarik. Apa sih yang terjadi di sana pada saat saya bertemu dengan teman-teman gitu? Ini ceritanya kan begini.
ada loh web yang sangat bagus untuk para guru-guru dan pengajar seperti ini. Misalkan Edutopia. Gitu ya. Nah, ini sangat bagus lah untuk kita lihat dan lain sebagainya. Karena dalam konstruknya ini mereka tidak main-main ya. Para guru itu mengajar dengan penuh hati dan mereka berbagi. Itu yang saya senang. Karena up to date, kondisinya up to date. Nah, ini contohnya itu banyak sekali. Nah, misalkan saya ambil aja ya Cup Galak Gacup, wah apalah namanya ya. Nah, ini muncul, mudah-mudahan muncul juga. Nah, ada beberapa yang muncul gitu ya. Nah, seperti itu sudah ada ceritanya dan sebagainya. Nah, ini luar biasa. Tapi yang kita amati bukan ininya ya, bukan kontennya ini. Tetapi bagaimana seorang membacanya dengan cepat. Ini anak-anak, ini saya ketemukan pada saat riset saya di kualitatif itu seperti ini. Mahasiswa sudah enggan membaca kayak gini, apalagi anak SMA, anak SMP gitu ya. Wah, enggak maulah membaca panjang, sudah bahasa Inggris panjang lagi. Nah, ternyata mereka menggunakan ini gayanya itu. Dia menggunakan kayak semacam pihak ketiga. Resumer. Tidak diinstal ini. Mereka dalam kondisi tidak diinstal. Kemudian mereka copy itu linknya. Mereka copy linknya, kemudian dipastekan ke alat itu. Resumer namanya. Begitu ini dijalankan, resumer ini dijalankan, maka software ini adalah software yang basisnya adalah IA ya, Artificial Intelligence. Dia sanggup meringkas bacaan itu secara otomatis. Ini biasanya digunakan untuk mahasiswa nih. Untuk kalau ada tugas meringkas gitu ya. Ya. Nah, sekarang tinggal 54% bacaannya. Dari yang 100% itu tinggal dari 1085 word itu menjadi 539 kata. Nah, dari itu saya sudah mengetahui, oh mahasiswa ini bisa dikecilkan lagi pada saat ini dibuat manual gitu ya. Mau dikecilkan 30% juga tidak ada masalah. Tetapi yang paling saya senang itu mahasiswa semangat pada saat ini ditranslate. Ada point translate di sini. Ini menyenangkan bagi saya, ini sesuatu yang kalau saya bilang ini anugerah ya, anugerah sekarang ini. Saya ganti Indonesia gitu ya. Wah, sudah selesai. Artinya sudah berubah. Sudah berubah. Anak-anak nggak cupu lagi lah. Nggak cupu kayak dulu ya. Kalau saya mengatakan, wah ini anak-anak lugu. Nggak juga sih. Ya, itulah yang saya maksudkan ada perubahan lah. Mungkin teman-teman menemukan lebih dahsyat lagi ya. Konstruk ini merupakan konstruk yang saya temukan dari beberapa ini, dan ada lagi, kalau mau ini diteruskan dalam acara riset atau apa menjadi latar belakang, maka ini pun bisa disukseskan dengan cara di sini tuh, ini di close window ya, nanti ini bisa di rewrite. Bisa di rewrite. Kalau ini saya bongkar ya, ini ada di bawahnya ini, mohon maaf. Saya kecilkan dulu. Oke, saya kecilkan dulu. Nah, di sini ada paraphrasing, ada rewrite, ada apapun. Nah, ini yang menyenangkan bagi anak-anak. Wah, gimana? Satu paragraf bisa diubah secara otomatis. Dia memakai artificial intelligence. Nah, sekarang kalau begitu kita di posisi mana konstruksinya? Baik. Saya buka Google saja. Saya lebih indah pakai Google. Maha benar Google dengan segala informasinya. Apalah namanya, saya nggak bisa nyebut ya. Saya cukup amazing ya melihat ini ya. Waduh, asik sekali lah dalam konstruk ini. Saya cukup apresiatif dengan apa yang dilakukan Google dan kawan-kawan. Sekarang industri. Industri sudah 5 ya. Sudah 5. Kita nggak bisa lagi ke 4 ya. Kita sudah mulai 5 ya. Apa itu di 5 itu? Kalau nanti kita ambil, oke. Saya cukup melihat dari sini saja ya teman-teman. Artinya
saya kalau ngajar itu mohon maaf memang tidak pernah pakai PowerPoint. Kemarin ditanya itu PowerPoint-nya Pak, ini saya bingung. Saya tidak pernah ngajar memakai PowerPoint terus terang. Karena saya mengajar ya begini nih. Kalau mengajar saya seperti ini. Oke, saya buka. Mulai dari 1.0, 2.0, 3.0 dan seterusnya. Nah, today itu memang 4 ini memang ya device ya, device. Ada device-nya connecting artificial intelligence. Nah, itu AI itu namanya IA lah. Orang menyebutnya IA itu berada di 4.0 atau 4.0 atau apalah 4.0. Tetapi pada saat ini on the future itu adalah personalization. Apa itu personalization? Ini ada fokusnya, ini cooperation ya. Cooperation-nya ini saya kolaboratif. Artinya apa itu? Ini kembali ke industri yang itu kolaborasi robot dengan kecerdasan manusia. Jadi nanti kalau lihat Gojek, itu tetap ada orangnya. Itu 5. Jadi Gojek itu 5.0. Nah, kalau otomatis itu ditinggal di 4.0. Nah, kayaknya kayak begini, resume kemudian pakai software yang seperti itu, artinya ini kecerdasan orang yang dia memanfaatkan itu untuk, nah itu panjang itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal, misalkan ini kecerdasan yang kami ungkap, yaitu memang kecerdasan teknologi ya. Kalau saya ungkap, misalkan ini googling, biasanya Google. Nah, proses ini adalah pada saat mahasiswa terdesak dengan kondisi bahwa mahasiswa harus menyelesaikan sebuah tulisan atau tugas yang diberikan oleh mahasiswa, oleh dosen ya, oleh guru juga. Apa yang dilakukan? Mereka sama dalam konstruk ini, mereka menggunakan keyword. Kalau yang ini mereka menggunakan software yang ditanggung oleh pihak ketiga. Nah, mereka sekarang sudah lebih atraktif ya. Mereka menggunakan keyword. Misalkan nih, tugasnya tentang, ayo anak-anak silakan atau rekan-rekan silakan menyelesaikan artikel tentang teknologi pembelajaran atau pendidikan seperti saya. Nah, dulunya seperti ini. Teknologi pendidikan misalkan, nanti bolehlah dia. Tetapi sekarang anak-anak ditambah dengan filter. Nah, ini. Begitu ditambah dengan filter, artinya ini konstruk besarnya adalah mereka tidak ingin dalam konstruk yang mereka cari itu sesuatu yang tidak mereka inginkan. Makanya ada tipe file yang mereka searching. Nah, berarti kalau ini di-searching dengan tipe file, otomatis yang diambil ya ini karena tipe filenya kan yang diambil. Mereka sudah berpikir ini anak-anak 5 ya, anak-anak 5.0 ya. Pada saat ini diambil dengan kata kunci itu saja tidak cukup, maka dia menggunakan tipe file yaitu doc. Nah, kejadiannya maka semua yang tersearching di sini semuanya adalah tipenya adalah dokumen. Nah, ini doc. Oke. Misalkan ini saya ambil ini misalkan. Oke, saya ambil ini misalkan. Oke. Maka dia sudah akan mendapatkan jawaban tentang saya harus membuat artikel apa. Maka tidak ada lagi kata hamin berapa itu. Paling hamin 2 jam baru ngerjain ya anak-anak. Hamin 2 jam. Kalaupun mereka minta presentasi ya tinggal kita ubah saja kan teman-teman ya. Apa sih repotnya, tinggal PPT X ya yang baru ya. Kalau ini kita ambil semuanya kan PowerPoint ya. Jadi apa yang menjadi konsep dari media pembelajaran di era online, yaitu era online menyediakan semua makanan ya prasmanan lah. Saya bilang itu prasmanan sekali. Sangat-sangat prasmanan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang kita riset lagi berkembang teman-teman pada saat pandemi 2020
mereka sudah mengarah pada yang namanya belajar dalam konteks yang lebih mikro. Jadi mereka arahnya micro learning, tapi awalnya mereka tidak di situ sebenarnya. Mereka ingin menjebol language. Language-nya itu pengennya mereka tidak ada masalah gitu ya. Oke. Sekarang apa yang terjadi kalau kata kunci ini kita kembangkan dalam bentuk mikro? Oke. Jadinya begini teman-teman. Itu di riset saya yang berkembang itu mereka menggunakan translate Google aja lah, paling mudah ya. Oke, kan begini. Jadi ada translate Google yang dipakai sebagai kata kunci. Kata kunci, teman-teman kalau memakai kata kunci kan luar biasa gitu ya. Oke, sekarang kita ambil pembelajaran sekolah dasar. Oke, nah untuk natif, anak-anak di mikronya itu mengambil negara yang entah berantah, entah itu Rusia, entah itu apa, gitu ya. Kita ambil dari Rusia. Nah, kalau bahasa Inggris mah gampang, TOEFL masih nyangkut ya. Kalau sudah Rusia, TOEFL mana? Nggak sanggup kita sesuatu yang mikro ya. Rusia, gimana bahasa Rusianya kayak begitu? Nah, ini level mikro ya, level mikro pada saat ini kita ambil sebagai tugas. Ini teman-teman biasanya yang project based learning coba cari pembelajaran sekolah dasar di Rusia. Apa yang terjadi di sana? Nah, itu mereka mencarinya seperti ini. Mereka kopinya yang ini ya, yang Rusia ya. Yang Rusia ini kita copy, kemudian kita googling di sana. Googling. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu bahasanya, entah benar atau entah ya saya nggak paham itu. Yang penting saya cari. Kan saya cari aja. Cari saja. Tapi ini natif loh. Ini natif kan. Ini natif. Artinya dalam skala mikro ini natif gitu ya. Nah, kita milih sekarang apakah ini apa gitu ya. Saya juga tidak tahu ya ini Expedition RU jelas ini betul-betul apa ya, betul-betul bahasa sono ya, saya juga nggak paham apakah nanti Bapak Ibu dan sebagainya, kan ini jelas-jelas bahasa sono. Nah, pada saat ini sudah kita ambil saja dalam konteks ini, kan ini sudah jelas ya, ini Bapak Ibu bisa, rekan-rekan semuanya pasti melihat, atau ini diklik kanan gitu ya. Nah, ini bisa ditranslate ke Indonesia, maka dengan mudahnya gitu ya, ini semua jadi bahasa Indonesia kan, dalam konteks ini. Jadi mereka bisa pergi kemana toh? Ya, terus sekarang apa susahnya saya mencari mikro di Rusia, Uzbekistan, apalagi bagaimana sih pembelajaran pada saat Wuhan ya di Cina gitu ya. Nah, itu bahasanya Cina, sekarang tidak ada masalah kalau sudah dengan demikian ya. Artinya ini ada kebijakan editorial, saran ahli, ini proses pembelajaran SD, cara meningkatkan efisiensi, tapi ini di Rusia loh. Asli ini Rusia, ini webnya Rusia, tapi kita membacanya cara Indonesia. Kan? Jadi saya menganggap konstruk ini bukan lagi konstruk yang apa ya, yang sulit lagi kita anggap ini. Wah, ini mustahil kita belajar dari negara-negara ke kiri-kirian, kita nggak punya TOEFL, nanti bagaimana dan seterusnya. Itu mungkin. Jadi ini uraian saya sudah berubah. Jadi menurut saya kita bisa berkiblat kemanapun ya secara mikro ya. Namun secara makro kita masih Indonesia kan, masih merah putih toh. Nah gitu ya. Nah, kalau nanti rekan-rekan oke nih, berarti kita sudah mengiyakan ya. Nggak ada cara lain selain online. Online menjadi penting. Tidak lagi mengatakan ini online kaleng-kaleng, enggak gitu ya. Saya membutuhkan sekali. Kalaupun ini dikembalikan dalam konteks aslinya, memang ini memang miliknya Rusia. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini bisa kembalikan ke Rusia ya seperti itu. Oke, mungkin ini dulu. Kita akan diskusikan dulu. Ini perubahan ya. Saya menyebut ada perubahan secara personalized gitu ya. Tidak lagi kita semacam klasikal ya, anak-anak diarahkan ke klasikal, mereka bahagia berhayi gitu ya. Ternyata mereka sudah personalized. Setiap anak
bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan negara yang mereka tuju. Ada yang Jepang kan ya, ada anak-anak yang ngefan Korea atau apapun lah. So what gitu loh. So apa yang mereka terus what's next? Tinggal kitanya ya. Terus apa yang kita lakukan kalau begitu? Nah, kita beri jalan saja. Jalannya seperti ini. Tapi tidak perlu ya. Tidak perlu kita lebay banget ya. Tapi sudah berubah. Ingat, mahasiswa atau semua anak-anak di dunia ini sudah mulai berubah. Mereka tidak peduli lagi bahasa, ya, language sudah jebol. Artinya dengan cara ini kita bisa melihat negara manapun sih. Jadi sumber bacaan kita lebih bisa. Oke, saya kembalikan. Mungkin kita lebih diskusi. Nanti kalaupun kita menambah lagi teoritik sedikit, tapi bukan teoritik sebenarnya ini, pengalaman ya. Pengalaman riset ya, pengalaman penelitian gitu ya, pengalaman saya bertemu dengan mahasiswa. Nah, mari kita diskusikan sebenarnya ini sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Monggo saya kembalikan ke Mbak Safira. Safira, Pak. Safira. Saya juga belepotan juga. Ternyata. Oke, Mbak Safira, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Henry atas materi yang disampaikan. Wah, sangat ini ya. Saya juga baru tahu itu Pak yang apa tadi resumer tadi ya, yang resumer itu. Gitu. Iya, saya nggak pernah pakai selama jadi mahasiswa dan sebagai dosen belum pernah pakai. Ternyata ada triknya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga ada yang baru tahu juga nih Pak. Wah, gitu ya. Bisa kacau nih, berarti saya membocorkan ini ya. Membocorkan ya Pak. Nggak apa-apa, tapi ini sangat menarik ya, apa namanya yang tadi disampaikan oleh Bapak Henry. Saya juga baru tahu bahwa nanti in the future, di masa yang akan datang, di 5.0 itu nanti justru akan lebih melibatkan kepada human lagi ya, human aspect gitu ya Pak ya. Jadi lebih ke personalize nih. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menanyakan atau menambah gitu atau bahkan sharing pengalaman nih kepada Pak Henry, misalnya pernah menggunakan teknologi seperti apa nih yang personalized gitu, yang apa ya untuk jadi ini lebih jadi personalized itu lebih ke ini apa ya, apa namanya konsep lebih ke konteks ya, konteks tertentu gitu. Ke konteksnya adalah diri manusia masing-masing gitu. Jadi setiap manusia atau setiap mahasiswa, murid, bahkan mungkin nanti worker atau pekerja bisa menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan diri mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin ada yang mau ini nih, mau bertanya? Monggo. Ada yang mau menanggapi, berdiskusi dengan Bapak Dr. Henry? Kalau tidak, kita teruskan. Tapi saya nggak nanya kok. Ya. Monggo, saya nggak nanya, tapi saya tadi terkejut Pak, terus sama kayak Mbak Safira, saya terkejut tadi, terus langsung saya buka. Awalnya saya buka Safari Pak, karena saya pakai Safari. Loh kok nggak bisa? Terus saya beralih ke Chrome, ternyata iya ya. Dan itu baru pertama kali juga saya lakukan. Ya tadi memang ya terkejut-kejut Pak saya tadi, matur nuwun sangat Pak Henry. Ini sangat membantu kami yang utamanya karena tergesa-gesaan kadang-kadang kelamaan ini bacanya kalau teksnya seperti ini ya, itu sangat membantu kita untuk skimming. Matur nuwun sangat Pak Henry. Oke, ya terima kasih untuk teman-teman mahasiswa. Kalau belum ada mungkin waktu dan kesempatan akan kita berikan kepada Pak Dr. Henry dulu ya untuk melanjutkan materi. Silakan Bapak Henry. Baik, kalau begitu kita kalau memang tidak ada penolakan, tidak ada resistensi, kita bisa maju sih. Agak maju sedikit. Karena yang mengganjal teknologi itu adalah resistensi. Makanya kalau Bapak Ibu nanti sangat resisten dengan teknologi, saya tunjukkan ada teknologi-teknologi yang sangat membantu kita. Nah, kalaupun masih kita coba ya. Nah, kita akan coba bagaimana menghadapi resistensi yang kedua, yaitu plagiat. Nah, ini kan jadi masalah nih. Nah, kalau begitu plagiatnya bagaimana kalau dikopi seperti itu? Mari kita ambil filosofi plagiat. Oke, saya share nih. Saya share. Sekarang kita agak naik sih. Naik tadi adalah input ya. Ini mulai proses nih.
mulai proses, apa yang terjadi di anak-anak. Saya pokoknya ngikuti aja, ngikuti. Oke, saya share kembali, kemudian ini saya Indonesiakan, ini jelas semuanya teknologi Google ya. Semuanya saya ngambil satu dulu ya, karena nggak cukup. Nanti semua teknologi kita bongkar gitu ya. Baik, saya menggunakan teknologi Google dengan cara ini. Oke, saya kembalikan ke Indonesia. Lantas, ini kalau kita copy, nanti Bapak Ibu yang menyimpulkan ya. Bapak Ibu yang menyimpulkan. Kalau saya copy, kemudian saya masukkan ke konstruk yang namanya plagiarism checker. Plagiarism checker. Yang nyari yang free aja ya. Kalau nggak free nggak kuat bayar. Oke, saya ngambil salah satu saja ya. Saya ngambil salah satu saja. Nah, saya dalam konstruk ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang konsep plagiarisme, bahwa bagaimana seseorang mengambil ide orang lain. Saya copy paste di sini, kemudian oke, saya cek. Nah, ini masih dicek nggih. Oke. Oke. Ntar, Bapak Ibu, ini saya geser dulu. Oke, saya bukan robot. Oke, kemudian periksa plagiarisme. Oke, saya cek plagiarismenya. Oh, ntar, ini. Oke, ini masih ngecek. Maaf. Oh, enggak lolos. Oke, saya cek ya. Saya cek. Ini masih dalam pengecekan. Oke, kita cek. Nah, apa yang terjadi? 100% unik. Tanpa ada plagiat. Apa maknanya, Bapak Ibu? 100%. Saya nggak ngapa-ngapain ya. Saya nggak ngapa-ngapain loh ini ya. Cuman mentranslate, mengcopy dari bahasa Rusia, ya. Kemudian saya cek plagiat. Itu 100% lolos. Apa kalau begitu? Plagiat itu hanya ngecek struktur katanya. Tapi sebenarnya mengcopy paste itu bukan urusan plagiat. Saya tunjukkan software ini mengakar pada media ini mengakar pada kesamaan bahasa. Kalau Bapak Ibu ingin membuat artikel atau tulisan berbahasa Indonesia, lebih baik menggunakan literasi bahasa di luar Indonesia supaya tidak terkena plagiat. Itu kata kuncinya ya. Kalau ingin membuat artikel berbahasa Inggris, jangan menggunakan literatur yang berbahasa Inggris. Pasti kena plagiat, entah itu 25, entah itu 50. Kalau begitu, saya mengatakan, teknologi itu apa? Saya bilang, teknologi cek plagiat itu apa? Untuk apa dia? Jadi plagiat itu bukan ngecek untuk orang mencontoh. Bukan loh ya, bukan. Hanya kesamaan struktur atau kosakata yang digunakan dalam bahasa itu. Nah, kalau begitu, konsep yang saya ajukan ini adalah teman-teman artinya bisa lolos dari plagiat dalam konteks ini. Bisa loh. Bisa lolos. Hanya dengan begitu saja. Sampai sini. Sampai sini. Ini semuanya online. Semuanya online sistem. Semuanya online. Saya tidak ngecap. Kalau hanya ngakali plagiat, gitu ya, seperti itu. Udah loh. Nah, saya bahasanya ambil saja dari Rusia, Uzbekistan, pecahan-pecahan sana. Saya kembalikan ke artikel Indonesia. Nggak pernah dapat plagiatnya. Nggak dapat, ya nol plagiatnya. Semuanya unik. Sudah saya buktikan. Ya, saya nggak ngapa-ngapain loh tadi. Dengan demikian maka oranglah yang memiliki kecerdasan bahwa ini menduplikat dan sebagainya. Bukan mesinnya yang canggih. Kalau sudah demikian, maka ini logikanya itu ya, logikanya mesin itu hanya decision support sistemnya saja, hanya untuk menentukan posisi ini bagaimana. Misalkan ini terjadi kepada putra-putri atau anak-anak ibu bapak semuanya, apakah dengan cara mengcopy dan dia lolos plagiat
ini adalah anak hebat? Ini pertanyaan sulit. Hebat memang, dia bisa lolos. Hebat. Ini kenapa? Nah, ini kenapa? Posisinya seperti ini. Saya bongkar dulu ya, saya bongkar. Kenapa seperti itu? Kalau Bapak Ibu nanti melihat, di sini ada knowledge. Nah, saya sebut gini aja ya. Oke. Nah, ini ya, saya sebut gini aja. Nah, ya itu memang kebiasaan saya nggak pernah bikin PowerPoint ya. Saya seperti ini. Ngajar saya juga seperti ini. Jadi baru tahu ya. Jadi ini memang masalah kalau saya ngajar. Saya mau sulit-sulit membuat PowerPoint, sudah basi. Saya sudah susah-susah bikin PowerPoint. Ya, sudah ada. Nah, sudah ada memang, saya tinggal pakai gitu aja ya. Nah, ini di DJKN, artinya ini bukan Kementerian Pendidikan ya, bukan. Ini Kementerian Keuangan. Pada saat itu kita ketemu dengan teman-teman di sana dan mulai menanyakan, kenapa ya anak-anak ini pinter-pinter ya, di STAN itu pinter-pinter. Wah, itu luar biasa, otaknya cemerlang. Tapi kenapa korupsi? Sebuah pertanyaan yang itu berat ya. Sama dengan tadi. Pinter-pinter ya, udah lolos dengan plagiat ya. Tapi kok ngopi ya? Gitu ya. Lolos loh, dengan plagiat itu lolos loh ya. Sama ya, ini pertanyaan mendasar kan. Nah, mari kita cek ternyata, oke. Kita hanya tertarik di 5% ini, Bapak Ibu. Namanya explicit knowledge. Yaitu hanya data, informasi. Ya kayak tadi. Berapa plagiatnya? 0, Pak. Wah, jos. Ya, itu kan? Itu yang tertarik. Hanya data, dokumen, record, dan sebagainya. Ini yang biasanya kita cek di anak-anak. Sebagai seorang pengajar, kita hanya tertarik di explicit knowledge. Ini. Padahal 95% dalam konstruk diri kita itu adalah tacit. Tacit knowledge. Yang itu apa? Pengalaman, berpikir, ya, kompetensi atau capability, komitmen. Ini gimana menilainya? Ini yang tidak dinilai dalam pembelajaran sekarang. Makanya saya gugat, alah kalau hanya software mah kecil, mau 0 plagiat. Nah, kalau begitu, kalau 0 plagiat berarti nilainya 100 gitu. Ya. Berarti di sini kan menilainya masih di sini, masih data, information. Tapi sebenarnya yang diambil itu adalah psikologi, pengalaman, berpikir, cara mereka berpikir, capability dan sebagainya. Nah, ini yang saya naikkan. Jadi yang tadi sebagai pengguna, sekarang saya naikkan. Yang disebut pintar kalau begitu apa? Ini yang saya tarik ke rekan-rekan semuanya. Saya ingin bertanya, oke, kalau sudah begini, mari kita diskusikan. Sebenarnya Bapak Ibu ingin mengajari apa? Explicit knowledge atau tacit knowledge? Nah, mari Bapak Ibu, saya kembalikan lagi. Saya sebenarnya tidak ingin dalam ini menguasai. Nggak menguasai. Monggo, saya hanya mencetuskan apa yang sudah muncul saja. Saya kembalikan ke Mbak Safira. Oke, Mbak Safira, monggo. Ya, terima kasih Pak Henry. Wah, ini ya, ternyata di sini masih konsep pembelajaran yang seharusnya kita kembangkan itu ternyata yang untuk dapat mempotray tacit knowledge-nya gitu ya Pak ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan. Oh ini ada pertanyaan nih Pak. Sip. Nah ini yang menyenangkan tuh kalau begini nih. Ini sangat-sangat menyenangkan. Wah panjang ini, saya bacakan mungkin ya. Oke siap. Nah, jadi pertanyaan ini dari Arinda Kartika, dari Mbak Arinda Kartika. Sebelumnya, Bapak Ibu mohon izin untuk bertanya, pandemi COVID saat ini telah menjadi salah satu pemantik adanya e-learning atau sistem pembelajaran secara daring. Nah, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan menyongsong
era society 5.0 yang menitik beratkan kepada teknologi digital, apakah model pembelajaran ini akan lebih efektif diterapkan daripada pembelajaran luring? Lantas, bagaimana dengan proses penanaman pendidikan karakter di tengah pembelajaran yang berbasis digital? Wah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Keren. Saya juga penasaran ini Pak dengan pertanyaan ini nih. Silakan Bapak Andrew. Ini nanti dicatat ya ini. Nanti akan saya berikan satu yang khusus untuk ini. Iya. Terima kasih ini Mbak Arinda pertanyaannya. Nanti tolong dikirimkan nomor HP-nya ya. Saya akan berikan pulsa tuh. Oh iya, siap Pak. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Menarik untuk kita semua. Kita menggelitik kan, akhirnya tergelitik juga. Ada yang tergelitik kan. Sudah saya sarankan tadi, sudah saya duga gitu ya. Oke, saya akan mencoba juga dengan membangun konstruknya. Baik, saya masuk ke tempat saya. Kalau ini sudah menantang ini. Apa yang dilakukan Pak Hendri kan sebenarnya gitu sebenarnya. Pak Hendri itu apa Omdo ya? Ngomong doang. Apa NATO ya? No action talk only. Kan ini menggelitik ya, kayak pertanyaannya siapa itu Buya siapa itu yang dijawab langsung oleh presiden itu ya. Saya menganggap satu hal penting dari ini, oke, saya akan mencoba menunjukkan apa yang terjadi sebenarnya. Saya bongkar aja nggih, saya bongkar aja. Ini yang saya lakukan dan ini sudah saya share ke kementerian apa yang terjadi ini. MBKM. Wah, caranya menarik juga nih. MBKM. Oke. Makanya itu saya itu kalau membuat presentasi sudah saya taruh di manapun sehingga sebenarnya saya menggunakan laptop manapun sudah ini terpaksa ini pakai PowerPoint ya. Terpaksa nih. Karena saya ditantang nih. Terus apa yang harus dilakukan untuk karakter itu? Oke. Baik. Ini sebenarnya saya mengambil yang saya sampaikan di kementerian sudah lama ini saya gagas. Saya skip dulu ya, skip itu ya. Oke, skip aja. Ceritanya banyak sih untuk ini. Nanti saya berikanlah ke teman-teman di sana, monggo. Oke, saya menggunakan konsep ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ada 3 yang saya kampanyekan pada saat itu, yaitu mahasiswa baru yang canggung. Saya ambil ya. Di era digital ini, siapa yang mengerjakan tugas paling pertama? Jawaban itu jelas. Yang mengerjakan tugas pertama itu harus dosennya dulu atau gurunya dulu. Baru mahasiswa mengerjakan. Nah, ini saya di paling atas tuh. No. Jadi kalau ada tugas, ya Henry yang pertama ngerjain. Ngarsa sung tulodo. Karena apa? Di era online, kalau tidak ngarsa sung tulodo, mereka akan kebingungan mencari arahnya. Ya siapa yang saya contoh? Nah, Bapak Ibu dosen atau guru-guru, calon guru, mudah saja. Ayo anak-anak kerjakan ini. Nah, orientasinya mana nih? Kita kan nggak ketemu. Gimana mau berorientasi? Gitu dari mana? Nah, karena saya menggunakan teknik yang namanya ngarsa sung tulodo, maka saya cukup mudah. Ini ada saya sediakan, ini nggak ketemu ini, angkatan 2020 nggak ketemu. Belum ketemu dengan saya dulu pada waktu riset ini terjadi, saya belum ketemu dengan mahasiswa ini. Saya berikan beberapa artikel dan kemudian saya memilih artikel yang ketiga. Yang lain jangan diambil ya, misalkan gitu. Nah, kemudian saya memberi alasan kenapa saya memilih artikel yang ketiga. Saya menunjukkan, ternyata teman-teman bisa loh. Loh kan? Nah, kan bisa kan? Ngikuti toh. Kan? Artinya apa? Kalau kita memberi nilai mudah, karena apa? Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Bayangkan kalau nggak ada contoh, pasti panen WA tuh. Ini ngerjainnya gimana? Dan seterusnya, lama lah. Itu konsep yang pertama. Jadi, ngarsa sung tulodo. Nah, yang kedua, konsep yang saya ambil itu adalah ing madya mangun karsa. Saya kampanyekan milik kita sendiri. Saya juga. Nah, beranikah kita semua, gitu ya? Beranikah kita semua menunjukkan tata cara penilaian? Kalau nggak berani, mah susah tuh.
Mahasiswa juga kebingungan. Toh kalau ini kan hanya explicit knowledge, gitu kan ya. Yang penting bukan ininya. Saya bongkar aja tata cara penilaian. Oke, misalkan ini tata penilaian, oh nanti kalau paragrafnya sekian dan sebagainya, ada pokok pikirannya, nilainya sekian. Itu tata caranya deh. Nah, saya juga menulis juga, ini kalau menulis, maka plagiarism checkernya harus menunjukkan angka 0 tuh. Nah, biar kita juga sama-sama jelas. Dan seterusnya sampai ada warna merah, hijau, ini subjek, predikat, objek gitu ya. Itu harus jelas juga. Misalkan ini membuat kalimat gitu ya. Nah, ternyata dengan demikian mahasiswa itu bagaimana? Ciri dari mahasiswa itu satu, nggak pernah mau jelek di mata dosennya. Atau anak-anak itu nggak kepingin menyerahkan tugas yang nilainya jelek, nggak mau. Nah, ini sudah muncul. Ini Mas Faris Septian Satrio Aji dengan cara yang sama, mereka bisa menggunakan tulisannya dan cek plagiarismenya juga 0 juga loh. Kan? Sulit kalau dalam ini karakter terbentuk dia mulai menghargai sebuah plagiat. Artinya dia menulis pun harus tercek dengan plagiat. Otomatis akan terbentuk. Dan mereka bisa self-assessment. Nah, ngomong-ngomong soal self-assessment, ini adalah produk tertinggi dalam sebuah assessment. Di mana self-assessment itu paling tinggi dalam derajat hidup orang. Gajah di pelupuk mata, sama semut di ujung lautan, mana yang lebih jelas? Kan begitu ya? Mana yang lebih jelas? Pasti jawabannya adalah semut di seberang lautan. Kesalahan kecil seseorang itu adalah paling bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kalau self-assessment ini atau evaluasi diri, ini merupakan cita rasa yang paling belum dikembangkan. Karena apa? Orang sama-sama tidak percaya. Mau Bapak Ibu atau dosen atau siapapun menyerahkan ini kepada siswa. Mau tidak? Nah, itulah self-assessment di dalam Ing Madya Mangunkarso itu merupakan konsep yang cukup luar biasa menurut saya. Tentunya tidak pakai markibong toh. Nanti kalau teman-teman sudah teracun itu paling ya gaspol gitu ya. Nantinya ya itu ya tabung hijau gas gitu ya. Nah, kalau konsepnya ini jelas, maka kita sebutlah sekarang ya konstruknya ini adalah konstruk yang kita sebut self-assessment, yang selama ini hanya masih dalam konstruk angan-angan. Sementara Pak Ki Hajar Dewantara sudah memikirkan sejak tahun 1922 silam. Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita sibuk dengan apa yang disebut cerita orang Barat. Kita hanya menurut saja. Menurut ini, menurut itu. Tapi Bapak kita yang kita yakini memiliki konsep yang luar biasa, itu belum kita wujudkan. Ini Ing Madya Mangunkarso. Nah, setelah itu yang jelas gampangannya ya Tutwuri Handayani. Apa yang dilakukan? Nah, sekarang karena memang zamannya YouTuber, si siswa ini juga akan melakukan proses YouTube ya, menjelaskan. Ini, oke, saya mudah-mudahan bisa terbuka. Nah. Oke, ini ya. Ini Mbak Nadia ya. Saya punya channel ya. Oke, minta like dan subscribe ya. Nah, oke, saya pause ya. Ini artinya apa? Anak-anak angkatan 2020 kan, zamannya itu secara konsep saya belum ketemu saya sama anak-anak ini. Belum. Kalau sekarang udah ketemu nih. Karena ada PTM ya, walaupun terbatas ya. Tapi dulu nggak pernah ketemu nih. Tapi mereka berhasil kok. Berhasil kan? Mereka bisa menjelaskan kok. Saat fun dosennya. Ya, kan jadi sama tuh. Nah, kalau begini, konstruk seperti ini, ya kita jelaskan, saya laporkan. Tidak ada masalah, tidak ada learning loss, nggak ada. Mahasiswa tidak mengalami learning loss kalau memang benar, tapi kalau kita sampai tidak memberikan kesempatan pada mereka, terjadilah learning loss. Karena apa? Kita nggak mungkin mengawasinya, mereka online dengan kita. Oke. Jadi karakter otomatis akan terbentuk, rekan-rekan. Akan terbentuk. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah walaupun itu online, tidak ada learning loss. Maka saya mengatakan kayaknya
Yang cocok itu wilayahnya Ki Hajar Dewantara loh. Monggo. Itu mungkin jawaban saya ya. Jawaban saya dari konstruk ini. Saya kembalikan ke Mbak Safira atau mungkin ada dari sana ya, dari Mbak siapa tadi yang menanyakan, monggo saya persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Dr. Henry. Nah, mungkin pertanyaan dari Mbak Arinda Kartika sudah dijawab oleh Bapak Henry ya. Jadi di sini Bapak Henry menekankan lebih atau berkiblat atau berkonsep gitu, kembali kepada konsepnya Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi dari pertanyaan Mbak Kartika, apakah pembelajaran ini akan efektif gitu ya, dan bagaimana dengan penanaman karakter? Jadi dari Bapak Henry sendiri menyampaikan bahwa tidak ada learning loss yang akan terjadi seperti itu, karena di sini mengikuti 3 konsep tadi ya Pak, mulai dari Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi bahkan dengan model daring ya, model daring atau e-learning ini pun ketiga konsep itu masih sangat relevan, bahkan seharusnya kita lebih mengarah ke sana ya Pak ya, lebih mengarah dari sesuatu yang dari bangsa kita sendiri gitu, tidak melulu berkiblat ke barat seperti itu. Mungkin semoga sudah dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Arinda. Nanti jangan lupa ya nomor HP-nya. Ya, siap Pak, nanti akan saya kirimkan. Nah, ini pemantik bagi kita semua kalau memang kita jujur ya, kita hanya belum siap ya, secara teknologi. Namun sebenarnya konsep yang diajarkan tahun 1922 pun perlu kita kita pakai. Ini luar biasa efeknya. Nah, mahasiswa oke tuh, tidak ada masalah. Akhirnya ya itu saya sudah membuktikan melalui riset ya tentunya. Kalau enggak di riset enggak berani saya. Enggak berani keluar. Iya nih Bapak Henry juga sudah banyak ya menulis untuk jurnal baik nasional maupun internasional. Dari CV-nya saya baca gitu. Jadi beliau sangat produktif. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya lagi nih terkait ini, kalau belum ada, mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Bapak Henry materinya. Silakan, saya persilahkan. Monggo. Ini kalau tidak ada kita coba ya, kita naik lagi. Jadi dalam konsep ini saya sudah menanamkan artinya proses itu juga memiliki peran penting ya. Nah, ke dalam konstruk ini, sekarang tinggal kita sebagai guru nanti wadahnya bagaimana dalam konstruk ini. Baik, ada sih semacam ini, saya kembali lagi ya, mesti kembali ke Google ya. Saya itu enggak tahu Google minded atau gimana. Pokoknya ya enak sih ngajarnya. Saya enggak kebebanan PowerPoint. Enggak kebebanan. Ya, mengalir begitu saja kita ngikuti. Oke. Pada saat teman-teman ini saya tunjukkan ya, mungkin teman-teman di akhir sesi mau saya sharing dulu. Oke, saya share. Nah, pada saat ini adalah ketakutan ya, sangat ketakutan. Semuanya takut dengan yang namanya teknologi. Apakah teknologi itu justru akan, mohon maaf ya, akan menggerus kita, malah justru akan menghambat kita. Karena kalau kita nggak tahu teknologi, nanti bagaimana? Nah, tentunya acara-acara seperti ini adalah ajang untuk saling curhat. Anggap saja ini saya curhat lah. Saya curhat kepada teman-teman. Begini, saya Google. Namanya Paris or Publish. Ini curhat aja. Saya ketemu dengan ini, diberitahu teman-teman itu ya, bahwasanya teman-teman itu curhatnya adalah saya ini mau berbuat sesuatu, tapi sebenarnya yang jadi masalah itu ikro. Ikro itu masalah. Saya yakin beberapa teman-teman ini juga masalahnya saya terus sumbernya dari mana? Apakah sumber itu terpercaya dan sebagainya? Saya menggunakan Harzing ya.
ini software yang ya lumayan, tapi mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan pasti sudah banyak yang tahu ini gitu ya. Tapi ini bukan saya ungkap dari sini ya. Saya tunjukkan. Kalau itu bisa di-download atau ini bisa di-install, nanti silahkan aja di-install. Nah itu di Mac ataupun itu di mana monggo. Itu contohnya saya misalkan ini ya, publish or vanish. Saya nunjukkan aja. Perilaku, ini perilaku Bapak Ibu. Perilaku pada saat orang sudah mengarah ke modern. Berarti dia butuh informasi. Informasi itu perlu ditambah. Tapi bagaimana cara menambah? Apakah ini apa ya? Ini bisa dipertanggungjawabkan? Apakah ini hoax dan sebagainya? Nah, kita butuh yang namanya decision support system. Bahwa saya harus memilih apakah saya terindeks Google Scholar, apakah saya terindeks Scopus, atau saya mencari informasi apa sih? Nah, gitu. Itu orang butuh meyakinkan, maka biasanya mereka lari ke sini. Misalnya saya Google Scholar aja ya, pokoknya yes standar lah. Oke, titelnya arahnya ke, karena saya orang TP ya, orang tab ya, saya nyebutnya Educational Technology. Oke, saya ingin mencari namanya educational technology dengan kurun waktu 2016-2021. Oke. 2021. Oke. Nah, berarti saya sudah membatasi diri. Nah, apakah saya harus mencari 1000 jurnal? Oh, jangan lah. Jadi kalau dulu mencari jurnal itu kan susahnya setengah mati ya. Aduh, diberi tugas sama Pak dosen mencari 10 jurnal aja udah nangis-nangis tuh. Aduh, ya sekarang mau 1000 saya berikan. Tapi jangan, enggak usah lah. 50 aja ya, 50 lah. 50. Kemudian saya searching nih. Oke. Ya, enggak dalam hitungan jam-jaman ya. Artinya sudah dapat. Saya sudah dapat banyak jurnal. Sudah dapat banyak jurnal. Entah itu Scopus, entah itu apa, kan begitu ya. Orang itu sudah mulai ada kepercayaan. Era-era sekarang ini banyak sih anak-anak yang sudah mempercayakan kepada teknologi. Jadi ini sudah naik tingkat nih. Naik ke fase berikutnya. Jadi kita sudah mulai ada yang mungkin malah tergantung ya. Mungkin udah mulai aditif ya, maksudnya sudah mulai kecanduan nih, gitu ya. Kalau yang tadi masih perkenalan, coba-coba iseng-iseng gitu ya, proses, nah, akhirnya mulai kecanduan. Nah, dan dari sini cukup luar biasa. Tinggal kita klik gitu ya, kita akan menuju kemana gitu ya. Oke kan, kita menuju kemana, websitenya kan sudah seperti itu kan. Oke, kan udah keluar. Nah, tentunya Bapak Ibu kan pasti akan bertanya, nih gimana nih bacanya? Ya kayak tadi itu. Jadi saya kan misalkan ini tadi ketemu ya dari Harsing tadi, dibantu oleh Harsing. Udah ketemu ini. Apa yang dilakukan? Dilakukan ya, cukup klik kanan ta. Cukup klik kanan kan. Ini kalau saya copy, ini sudah jadi satu paragraf loh. Dan tidak terkena plagiat. Karena sudah aditif. Ini sudah mulai mengarah bahwa saya percaya gini ya, udah percaya nih. Udah percaya sama dengan teknologi, artinya kita sudah tidak ada masalah dengan teknologi. Nah, secara teoretikal ini pengajaran seperti ini mengarah ke sini. Nah, Google lagi ya. Maaf. Heutagogi, piragogi, dan cybergogi. Mungkin teman-teman hanya mengenal mungkin salah satunya, monggo. Tidak ada masalah ya. Tapi pembelajaran kita sudah mengarah ke sini. Heutagogi, piragogi, cybergogi. Mengarah ke sini teman-teman. Jadi kalau dulu memang hanya pedagogi, mentok di andragogi. Sekarang saya tunjukkan. Kalau begitu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini ada Harsing, ya. Kemudian ada YouTube. Saya bilang YouTube. Oke. Kemudian dari YouTube ini saya mencari ya tutorial. Nah, itu ada muncul sudah. Tutorial apa Bapak Ibu? Ngarit. Ada tuh
tutorial ngarit. Bahasa ngarit itu mencari, itu pun ada. Kemudian kita akan bertanya, siapa yang ngajari? YouTube. Berarti pembelajaran kayak ini sudah disebut cybergogi. Siapa yang ngajari Anda? Cyber. Seperti halnya Harzing tadi. Siapa yang, gimana Anda menemukan itu? Apa itu sumber pustaka itu? Web. Kalau begitu ini sudah mengarah ke cybergogi. Kan begitu. Ini sudah mengarah ke cybergogi. Nah, kalau kita sudah bertemu dengan teman-teman di WhatsApp gitu ya, kita ketemu di Facebook dan sebagainya, itu kan berarti piragogi. Peer. Nah, ini di peer. Oke, saya bongkar aja. Ini peer. Fokusin ke co-learning ya dengan ini. Jadi piragogi, teman sejawat kan? Teman sejawat. Piragogi. Nah, kalau sudah jelas di sini piragogi, maka beberapa riset saya mengarah ke hyotagogi. Kalau mereka sudah cybergogi, sudah piragogi, berarti mereka punya ribuan informasi yang masuk ke kepala mereka. Kan begitu. Akhirnya dia putuskan mana yang diambil. Nah, ini krusial. Maka hyotagogi ini krusial. Sangat krusial. Nanti silakan Bapak Ibu cari atau teman-teman bahwa pembelajaran kita sudah mengarah ke hyotagogi. Nih manusianya, dia mutusin dari mana yang mereka percayai. Kalau ini nggak hebat, karakter nggak kuat, jebol, hancur. Kenapa? Semua ditelan, nggak mungkin. Karena satu dengan yang satu yang lain bisa jadi saling bertentangan. Maka sebut pro dan kontra, ataupun lainnya lah, saya nyebut itu. Maka dalam dunia pembelajaran sudah muncul sebuah pengajaran pola pedagogi yang baru, atau bukan baru ya, sudah ada sejak dulu sih, yaitu hyotagogi. Sayang hyotagogi ini dalam era-era kerajaan itu ditutup. Bahwa yang bisa mengambil hyotagogi ini adalah kasta yang tertinggi. Minimal satria lah, ksatria atau kalau rakyat jelata ya harus nggak boleh dalam itu. Andragogi aja udah bagus. Andragogi itu ya panglima itu. Pokoknya mau disuruh kan. Nah itu. Kalau hyotagogi ini betul-betul sosok pemimpin. Nah ini yang kita sebut. Nah sekarang kalau jadi masalah seperti itu, kalau saya mencari konstruk itu, kalau saya mau googling lagi, mereka juga punya kok dronagogi. Loh kan ada. Kalau begitu drone aja bisa ngajari mungkin ke Semeru ya, ke Semeru nanti pakai drone gitu ya, naik gitu ya. Yang ngajari siapa? Drone. Nah, dia sebut aja dronagogi. Kita itu terlalu ribet menggunakan kata-kata. Kalau nggak ada rujukannya, nggak usah deh. Ini tetangga kita nih, Malaysia ini menggunakan getol, menggunakan dronagogi. Nah, kenapa kita tidak menggunakan aja istilah-istilah yang lain? Monggo silakan dibuat. Mau SMS gogi kayak, mau WhatsApp gogi kayak, mau Google gogi kayak apa kan silahkan. Artinya Bapak Ibu lah yang sekarang menjadi pemegang bola panasnya. Bukan ya Harzing ini kan Harzing kayak gini kan publish of Paris ya, harzing.com ini kan hanya penyedia saja. Kalau Anda sudah ketagihan ya silakan dipilih gitu ya. Nah, maka teknologi untuk pembelajarannya dalam era sekarang ini online dan sebagainya sudah berubah lagi, yaitu era cybergogi, piragogi atau hyotagogi. Sampai sini. Ini tahap pengajarannya. Sampai sini mungkin saya kembalikan lagi, mungkin ada pertanyaan. Monggo, saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Heri. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Mbak Nurul Sarifah. Ya. Jadi Mbak Nurul bertanya, jadi saya Nurul Sarifah dari D4 Akuntansi, izin bertanya terkait dengan media pendidikan di era 4.0. Apakah dapat menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi proses dalam membentuk growth mindset? Nah, jadi yang ditanyakan oleh Mbak Nurul adalah growth mindset. Ya, silakan Bapak Henry. Baik. Ada permasalahan yang kita harus clearkan dulu nih ya. Harus clearkan dulu. Namanya growth mindset itu kan jelas ya, itu dari Anda kemana, naik ke atas lah ceritanya. Nah,
ceritanya ini hanya bisa dilakukan kalau personalized. Nah, sekarang yang jadi masalah, saya mohon maaf loh ya, mohon maaf. Ini kan ada 2 di Indonesia ini, levelnya saya buka aja ya. Nah, saya nggak tahu nanti, mohon saya dikoreksi ya. Mohon ini betul-betul saya lagi galau nih di persimpangan betul. Namanya KKNI. Oke, saya buka aja nih. Mungkin teman-teman juga sama sih. Oke. Baik, saya buka salah satu yang mana ya? Cub galak gacup S ini saja. Tidak ada masalah kan? Atau semua gambar hampir sama. Oke. Kok hilang? Saya kembalikan lagi. Back. Oke, saya buka lagi. Ini tidak mau dibuka. Buka yang lain aja lah. Oke. Di sini. Ini yang kita akan sampaikan bersama. Nah, ada S1, ini vokasi ya, ada vokasi, ada S1, kemudian ada D ya, mulai SMK ada D1, D2, D3, D4, ada profesi. Jelas ini berbeda, menurut KKNI, menurut lo ya, menurut, ini jelas berbeda. Oke, levelnya boleh sama, S1 sama D4. Nah, sekarang saya jadi permasalahan, apakah ini cara belajarnya sama? Ini tidak sama. Makanya growth yang mana nih? Mindset yang mana nih ya? Jadi saya, kalau memang D4, berarti memang vokasi ya. Vokasi betul ya. Vokasi betul ya. Kalau di sini vokasi. Kalau yang menanyakan teman-teman D4, saya nggak berani declare ya. Saya akan nyoba memisah dulu biar tahu asbabul nuzulnya itu dari mana gitu ya. Ini dari mana ceritanya. Nah, kalau S1 jelas keilmuan ya. Nah, sekarang kalau vokasi masalahnya bagaimana? Growth-nya dari mana? Growth-nya adalah dari ini. Nah, ini level, mulai level SMK, D1, D2, D3. Ini ada sih penjelasannya. Ada kok. Teman-teman silahkan nanti ke Kepres ya. Ada itu. Saya jujuk saja. Karena di Jogja kan, sudah Jogja kan ya. Jadi kan jujuk saja. Nggak perlu lagi. Jadi sekarang mindset-nya apakah itu keilmuan ataukah ini pekerjaan? Kalau growth mindset-nya itu kita sudah tanamkan. Kalau ini dipandang dari mindset D4, maka apakah landasan saya mengerjakan ini sudah betul atau tidak, itu masih di S1. Di keilmuan S1. Apakah ini bisa diterapkan? Nah, ini urusannya D4. Nah, kalau ini maunya saya akan terapkan ini kepada anak-anak, bagaimana penerapannya dan seterusnya. Langsung berarti itu sudah mengarah ke growth mindset-nya. Jadi mindset-nya ada life gitu ya, kehidupan. Nah, ini akhirnya saya ini menjadi pengembang kurikulum berbasis kehidupan. Namanya sih KBK ya, bukan kurikulum bubrah kabeh ya. Enggak ya, ini KBK itu maksudnya kurikulum berbasis kehidupan. Itu untuk menjembatani ini. Jadi munculnya kurikulum di UM, itu gara-gara ini. Bagaimana ini bisa jadi satu antara S1 keilmuan dengan D4 karena ini satu kesatuan di UM. Maka kami menyebutnya life-based learning atau kurikulum berbasis kehidupan. Nanti teman-teman arahnya nanti kalau mau belajar, rekan-rekan bisa mengarah ke sini. Kita Google aja ya. Ini namanya life-based learning. Nah ini. Nah disinilah kita akan mempelajari itu supaya jelas arahnya. Nah jadi pada saat life-based learning model ini nanti silahkan dicari saja. Ini konstruknya dari situ. Kalau teman-teman mau belajar loh ya. Nah, harapannya ilmu kita itu bisa nggak diterapin dalam kehidupan nyata. Nah, kalau itu bisa, maka di mana letaknya? Itu urusan teman-teman D4. Nah,
Bagaimana itu dibangun, dikonstruk, dan lain sebagainya, memang itu urusan S1. Nah, kalau begitu, growth-nya di mana? Ya di situ itu. Rekan-rekan harus menguasai yang namanya KKNI. Karena kita nggak bisa lepas dari situ. Indonesia sudah memilih namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kalau tidak berangkat dari situ, boleh-boleh saja, tetapi harus memakai buku-buku yang lain. Toh itu pun juga nggak dipakai. Karena Indonesia sudah sepakat memakai Kerangka Kualifikasi Nasional. Nanti silakan dilihat di Kepres. Nanti silakan, jadi peraturan presiden atau enggak keputusan presiden, kita cek aja sih, keputusan presiden KKNI. Kalau nanti akan dikoreksi. Oh, peraturan. Nah, ini peraturan presiden. Nah, di sini. Maaf, saya salah. Nah, dari sini nanti teman-teman akan tahu tuh perbedaannya. Ini saya berada di level mana nih? Nah, ini. Nah, kalau ini levelnya 6, teman-teman. Yang tertinggi S3 sih. S3 tertinggi, yang profesi 7, yang levelnya 6 ya. Berarti di sini. 15 menit. Mampu mengambil keputusan. Growth-nya ada di sana. Mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, untuk yang analisis, ini bagiannya S1. Jadi harus ada pemisahan dari sini. Kayaknya arahnya ke sana. Mindset-nya itu ditata dari KKNI saja ya. Tapi sebenarnya banyak teori. Saya nggak mau teori itu. Tapi karena Indonesia sudah kadung sepakat ya, seandainya Indonesia nggak punya KKNI, saya masih menggunakan cara lain. Tetapi karena sepakat, maka rekan-rekan kalau mau tahu profesi kita, posisi kita di mana, rekan-rekan harus mempelajari ini. Nggak bisa lepas dari ini, rekan-rekan. Kalau mau lanjut loh ya. Artinya lanjutnya di Indonesia. Kalau tidak di Indonesia ya monggo. Nah, kalau tidak di Indonesia, saya masih menyarankan di sini. Saya googling ya. Saya googling. Nggak apa-apa kan. Nah, kalau kita masih mengatakan taksonominya belum, ya masih begitu. Tetapi tidak akan bisa ini taksonomi belum. Ya kita mengarahnya ke taksonomi Marzano. Nah, ini muncullah self tadi. Nah, gitu. Jadi growth-nya ini agak kayak keilmuan ya. Mohon maaf saya tarik karena memang saya kalau tidak KKNI ya terpaksa ke sini. Kalau nggak KKNI loh, sebenarnya kita mau ngapain? Nah, ada ini taksonomi ya. Kind of mungkin ada Bloom, Marzano, Bloomnya double ya. Bloom, O-nya double. Marzano, Web, Marzano dan banyak lah. Nanti bisa rekan-rekan. Nah, ini ada beberapa perbandingan gitu ya. Nah, ini. Nah, oke, saya buka aja ya. Lebih gampang aja. Oke, saya bongkar. Oke, nah dari sini. Nah, kalau ini skill dan lain sebagainya di 4 biasanya arahnya ke sini. Kalau itu bukan KKNI loh ya, kalau bukan KKNI. Nah, jadi kita tidak hanya kenal Bloom saja, tapi kalau di 4 mungkin cocoknya ke sini. Mungkin lah ya, nah, mungkin nggak tahu karena kita nggak pakai ini ya, karena nggak pakai ini kita memakai, mohon maaf kita memakai KKNI ya sudah saya sebutkan. Kalaupun dipaksa saya selain KKNI mana, nah itu akan putus apabila rekan-rekan ini tidak hanya mengkultuskan satu taksonomi. Kalau hanya mengkultuskan satu taksonomi itu jadi masalah. Jadi masalah. Kita akan jadi masalah di growth mindset-nya itu. Masalah itu. Pasti akan terjadi masalah. Karena apa? Kita hanya tahu ini. Sebelah kiri saja. Sementara tengah dan kanan, kita abai. Itu mungkin. Jadi saya harus memisahkan dulu mana yang Indonesia Raya, yang tercinta gitu ya. Nah, saya harus memakai KKNI, sementara mana yang saya harus memakai yang lainnya. Kalau saya diminta untuk menjelaskan, kalau begitu KKNI apa? Ya tergantung.
Mana ini yang diambil? Yang ini apakah mencintai Bloom tetap harga mati ya, Bloom harga mati? Atau mencintai Marzano harga mati ya monggo dipilih aja. Toh semuanya nanti dalam KKN itu akan muncul ya. Apa ya, kognitif itu ya, afektif, kemudian keterampilan khusus dan keterampilan umum. Nah, kayaknya kita mengarah ke Bloom. Kita mengarah ke Bloom lah. Sudah jelas ya, cetha welo-welo ya. Nah, tapi kalau kita betul-betul Bloom minded atau bahkan hidup mati Bloom ya sudah. Saya angkat tangan mengenai growth mindset. Mindsetnya diarahkan kemana? Udahlah pakai KKNI saja. Mungkin itu bahasanya agak sedikit ngambang sih, saya mohon maaf karena ini kebijakan, maka saya tidak berani. Masa saya orang Indonesia menggugat KKNI, kan bisa masuk penjara. Oke, jadi itu ya mindsetnya silahkan dilihat di KKNI menurut saya. Jadi Anda bagaimana? Itu ya, itu bagaimana. Jadi saya harus bertindak apa? Mohon dicek kembali ke kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Anda boleh di mana? Jangan sampai melampaui. Jangan sampai melampaui. Ngajar di SMA, saya harus ngapain? Saya ngajar di SMK, saya harus ngapain? Itu ada di kerangka kualifikasi nasional. Jangan mengada-ngada. Anak SMK diajari mengambil keputusan. Hancur Indonesia. Berarti kita dipimpin oleh anak SMA. Wah, kacau dunia. Mari, mindsetnya diarahkan, kalau Indonesia loh ya, kalau Anda masih merah putih, maka arahkan ke kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu saran saya sih. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Dr. Henry atas jawabannya. Jadi untuk growth mindset itu sendiri sebenarnya sudah ada kerangkanya ya Pak ya. Jadi tinggal mengikuti kerangka saja karena sudah disesuaikan dengan masing-masing jenjang pendidikan seperti itu. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Sarifah. Mbak Nurul Sarifah dan tadi dari penanya sebelumnya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Henry atas jawabannya. Nah, Ya. mungkin Bapak Henry mau melanjutkan materi atau tanya jawab ini Pak ya. Monggo, saya itu ngikut aja. Kita naik lagi gitu. ya ke step berikutnya. Nah, pada saat kita setelah mengambil kebijakan, kita mengambil sebuah keputusan, tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi sudah saya jelaskan sekali bahwasannya kita harus bagaimana nih mindset kita. Nah, mari kita bongkar mindset apa yang akan kita pakai. Oke, saya bongkar lagi, ya masih sama sih, Google ya. Oke, share. Oke, sudah banyak yang kita buka ya ternyata. Nanti kita buka yang baru aja. Oke, nah sekarang apakah Anda sudah mempercayai bahwa yang namanya teknologi itu sekarang sudah aditif, sudah mulai mencandui, bahkan sudah mulai mengubah mindset itu. Nah, maka biasanya itu masuk dalam kategori platform. Nah, kita sekarang belajar bagaimana platform itu dibentuk. Kalau kita masih mengatakan bahwa ini adalah settingan, ya iyalah semua yang ada di dunia ini settingan sih. Nggak ada yang betul-betul alamiah. Karena kita, kalau kita mempunyai SQ ya, betul spiritual quantity ya, itu kita mengarah bahwa ini semuanya takdir ya. Wallahu a'lam bishawab kan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kalau takdir kita adalah small private online course. Kalau ini takdirnya arahnya ke sini, maka kita akan kenal yang namanya LMS, Learning Management System, gitu ya. Apalah di UNJ apa namanya? Apa namanya Mbak Safira? LMS-nya namanya apa? Bismart. Bismart ya. Bismart. Kan arahnya ke situ. Arahnya ke platform, ujung-ujungnya di platform. Platform apa yang akan kita percayai di sana? Nah, sebagian orang mengatakan ini adalah up to date. Ini yang sangat tinggi.
Padahal di balik small private online course itu ada tandingannya, yaitu yang kalau di googling nanti akan ketemu. Kalau di googling namanya Massive, Massive Open Online Course. Jadi ada dua orang yang ini beda pendapat, tapi monggo mau dipilih yang mana. Kalau yang ini small private online course, itu artinya kita tertutup. Semua orang tidak bisa sembarangan masuk ke platform. Nah, tapi kalau ini semua orang boleh masuk. Nah, ada dua orang, dua jenis sih, dua jenis ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mengatakan bahwa kita berada di mana, sementara ini untuk pendidikan di Indonesia itu masih mengakui yang namanya small private online course. Nah, ini datangnya dari manajerial, dari manajemen ya, dari manajemen bahwa pembelajaran itu perlu di manage, maka muncullah Bismart. Kalau di UM, Universitas Negeri Malang, itu namanya SIPEJAR, Sistem Pengelolaan Pembelajaran. Ya, LMS juga namanya. Ya, SIPEJAR namanya. Nah, sekarang kita mau cek loh. Kita mau cek yang namanya small private online course. Massive open online course. Baik. Saya menunjukkan satu hal yaitu MOOC. Oke, MOOC. Saya ambil aja satu ya. Saya ambil aja satu. Oke, dari sini saya akan browse online course itu, online massive open online course, yaitu platform, arahnya ke arah ke platform. Misalnya apa ya? Ya bukan akuntansi ya. Saya nggak tahu, nanti malah saya puyeng nanti. Udah saya tetap aja educational, nanti dicari mau yang akuntansi atau yang hubungannya dengan ekonomi dicari aja ya. Misalkan saya online learning gitu aja ya, karena saya online learning, saya harus belajar di mana gitu kan. Online learning. Nah, saya akan ketemu dengan beberapa ini. Saya bisa masuk loh ke sini. Ke sini itu bisa masuk. Nah, misalkan how to learn online, misalkan. Saya bisa belajar ke sini loh. Iya, saya bisa belajar ke sini. Mulainya mulai sekarang boleh lah, dan seterusnya. Dan ini harganya berapa? Free loh. Gratis loh. Gratis loh. Saya nggak ngecap loh ya. Ini universitas ternama nih. Estimasinya ya 2-3 jam lah per minggu ya. Anda menyisihkan waktu untuk belajar. Oke. Nanti apakah menakutkan? Ya seperti yang tadi saya tanyakan, yang saya katakan ya, apakah ini menakutkan? Ya enggak juga. Ini yang ngajar. Oh, Vice President of Learning. Oke, saya kembalikan. Ini yang ngajar. Kan asik kan? Yang ngajar aja loh keren, tongkrongannya. Ini platform ya, kita sudah membicarakan platform ya, paling atas nih, paling atas dalam diskusi kita. Ini kalau Merdeka Belajar gimana ya? Kan dapat sertifikat juga, iya sih dapat sertifikat, bahkan dari Harvard University. Ini mahasiswa saya. Nah ini, lebih dari 15 tahun nih. Di atas langit ini di Boston ini ya, universitasnya Boston ya. Wah asik nih. Kalau begitu, kita kan sudah dimanja ya. Mau kemana nih? Teman-teman mau kemana? Mau diajar ini ya, ada learning designer, ada senior learning, ini band, mungkin ada yang lagi profesor. Nah, kalau begitu, bagaimana nih ceritanya? Apakah sekarang ini nanti ada yang untuk guru, untuk SMK ada. Nanti kita tunjukkan. Ini yang luar negeri ya, yang luar negeri. Oke, saya turun ke Indonesia. Oke, saya turun. Apalagi yang open educational resources yang arahnya menuju ke masif ya. Indonesia X-nya jangan banyak-banyak ya, Indonesia X saja. Oke. Nah, sudah kan? Nah, itu berarti kalau nanti semua enggak enaknya semua kursus ya. Nah, nanti coba mari kita cek bersama-sama. Kalau teman-teman ingin memperdalam itu ya, memperdalam sebuah materi, tentunya ya
kalau bisa ke ahlinya. Tapi mahal kan? Nah, ini ada akad-akad transaksi keuangan syariah. Ini oleh MyBank dan seterusnya. Banyak sekali tuh. Banyak juga ya. Oh, nih banyak. Mau pemasaran efektif era digital, belajarnya ke ini. Nah, mau ini yang kalau yang tab itu paling senang anak-anak diajari oleh Wisnu Tama. Diajari oleh Wisnu Tama. Jadi kalau ini nanti dibongkar, nah, Wisnu Tama, kita bisa belajar dengan Wisnu Tama loh. Nah, apakah rekan-rekan tidak tertarik untuk belajar? Seorang guru tidak ada batasannya lagi, kita bisa belajar. Ini yang disebut Massive Open Online Course. Nanti ada SMK Semolek, ada banyak sekali lah, banyak sekali. Guru mengajar, guru berbagi. Nah, sampai pada guru berbagi. Saya menyebutnya guru berbagi Kemendikbud. Nah, ini guru-guru berbagi juga. Wah, lumayan. Nah, ini guru belajar atau guru berbagi, saya mendapatkan ini. Mendapatkan ini semua. Dari sini saya belajar. Ini guru berbagi. Saya subscribe itu, Pak. Oh ya. Nah, gitu kan. Ya. Kalau begitu, ini namanya platform. Jadi, mulai dari esensi dasar, kemudian naik lagi ke pembelajaran, pedagogi, naik lagi. Terakhir, ujung-ujungnya adalah platform. Milih yang mana, teman-teman, kalau mengajarkan open educational resources atau small private online course. Mana yang dipilih? Tentu semuanya memiliki implikasi yang beda-beda. Kalau itu small private online course, jelas arahnya adalah ingin membuat kelas tapi itu online. Tetapi kalau massive open online course, arahnya tidak di situ. Nah, ini RPP. Oh, ada RPP. Nah, nanti bisa dijelasin RPP-nya gimana saja. Kita belajar dari mana boleh kok ini. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Mau mencari RPP, mau belajar apa gitu ya, bolehlah di sini. Itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, indahnya berbagi itu berada di Massive Open Online Course platformnya. Nah, platform apa? Media yang mana yang ingin teman-teman ingin bangun di era online itu? Apakah small private online course yang disebut teman-teman learning management system atau LMS, nanti ada Moodle, ada apa, tapi itu sifatnya private. Nah, hanya warga-warga UNY, Universitas Negeri Yogyakarta saja yang bisa masuk, atau memutuskan untuk open. Kayak begini, memutuskan untuk open. Nah, itulah platform, mulai berbagi. Nah, demikian, maka inilah yang disebut pembelajaran dengan media. Artinya di ujung terakhir sana adalah platform mana yang kira-kira ingin Bapak Ibu rujuk. Monggo, ini saya kembalikan lagi supaya nanti saya tidak terdistorsi ya. Saya harus menguasai panggung gitu ya. Monggo, tapi monggo intinya paling akhir dari semua presentasi saja saya adalah apakah ini dibuat private? Apakah ini dibuat open educational resources? Apakah ini nanti small private online course atau ke massive open online course? Baik, saya sampaikan itu, saya kembalikan sepenuhnya kepada rekan Sevira. Iya, terima kasih Bapak Henry. Ini sangat menarik nih. Saya juga baru tahu mengenai Massive Open Online Course ini ya Pak ya. Jadi mungkin kalau saya boleh melink back tadi ke apa yang disampaikan oleh Bapak Henry di awal mengenai personalized ya Pak. Jadi ada linknya gitu ya. Jadi kita secara personal bisa menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan kita secara personal seperti itu. Dengan adanya iya nih ada mulai dong nih saya mengenai Massive Open Online Course nih Pak gitu. Nah, terus mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Henry. Monggo. Kalau nggak ada mungkin saya ingin bertanya sedikit nih boleh. Pak. Boleh. Ada yang ingin, yang membuat saya penasaran nih karena saking tertariknya dengan
topik ini gitu ya Pak, yang tadi terkait dengan Massive Open Online Course. Nah, berarti di situ kan kita dapat mengakses pembelajaran ya, media-media pembelajaran online secara sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya di situ nanti ada batasannya tidak ya Pak? Misalnya batasan usia, seperti itu kan ada beberapa materi yang mungkin untuk usia-usia tertentu gitu ya Pak, yang mungkin lebih kepada usia sih ya kalau ini yang. Nah, kira-kira ada batasan-batasan seperti itu tidak ya Pak? Oke. Terima Nah, kasih. ini kalau mau kita strike ya, kalau mau kita strike langsung dijawab sih bisa. Cuman, nah itu kebiasaan saya. Saya harus menunjukkan dulu dari mana jawaban itu, gitu ya. Oke, saya nggak mau nanti dikira saya nanti wah Pak Henry ini doktrin, wah bisa kacau nih urusannya. Nah, oke, saya share ya, saya share screen kembali. Awalnya dari saya harus menjawab itu, apakah itu dari mana dan sebagainya. Awalnya itu dari sini. Oke. Incheon Declaration. Nah, ini awalnya dari sini. Ini pembelajaran hingga tahun 2030. Ini miliknya UNESCO. Ini harus dimulai dari sana. Saya menjawabnya. Oke, saya jawab saja. Biar yang jawab WHO, UNESCO ya. Kalau saya jawab nanti, wah apa sih kapabilitasnya Pak Henry? Bisa jadi ini kacau nih. Pak Henry itu seorang doktrin, hanya doktrinisasi saja. Oke, nanti silahkan di-download publikasinya, free kok, free. Incheon Declaration ini bisa diambil. Artinya saya juga mengambil dari sini sampai 2030. Entah rekan-rekan itu ada yang mengambil atau tidak. Ini sudah dibuat tahun 2015 sih. Nah, tapi ya monggo lah. Ini masih waiting ini. Masih waiting Tresno Jalaran Songo Kulinem. Prosesnya masih download. Ya, saya ulang kembali, saya buka lagi. Hanya sambil menunggu ini ke download ya Bapak Ibu, saya kembali lagi ke Incheon Declaration. Ini Incheon ini Korea ya. Incheon. Udah muncul. Nah ini di sini. Nanti mau full tag atau apa, nanti kalau ini silahkan ini mau full tag dari sini. Oke, saya buka aja ya frameworknya. Oke. Nah, sudah kelihatan ya. Ensure inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all. Nah, silahkan. Jenengan kalau mendengar promote ya, promote lifelong learning itu apa artinya? Mbak Safira, kira-kira. Jadi kalau lifelong learning itu menurut saya tidak terbatas usia gitu Pak. Mau muda, mau tua, mungkin sudah mbah gitu ya. Tidak ada matinya itu ibaratnya. Tidak ada matinya. Belajar itu mulai dari ayunan ibu, bunda ya, ayunan bunda sampai ke liang lahat kan begitu. Jadi settingan dari UNESCO itu akan membuat pembelajaran itu dibuat tahun 2015 itu mengarah kepada inklusif dan pembelajaran yang tidak mengenal usia. Jadi kalau membuat pembelajaran itu tidak kenal lagi ini yang entah yang mau mengakses siapa, umur berapa, asalkan dia mampu silahkan aja. Itu dari Incheon. Incheon sudah deklarasi, sudah declare. Lantas apa itu inklusif? Nah, pada saat kita membicarakan inklusif, mohon maaf ya, ini bukan orang cacat. Ini saya sering sekali dinyatakan, oh berarti orang cacat. Ini bukan. Inklusif itu adalah kondisi di mana kita semua itu orangnya unik. Semua orang itu unik. Nggak bisa kita samakan. Nggak bisa di era 5.0 orang-orang itu tidak pernah sama. Lantas bagaimana? Oke, saya tunjukkan. Saya juga sama ini. Jadi nanti silakan di-download aja, nanti dipelajari lah. Dari sini nanti muncul ya itu. Tetapi saya sudah membaca ini, itu arahnya ke sini loh, rekan-rekan. Oke, saya bongkar aja ya. Nah, dari situ maka guru menyiapkan apa platformnya. Kan begitu. Nah, guru menyiapkan ini
Universal Design for Learning. Ini yang harus dipersiapkan, framework-nya disiapkan yang ini. Nah, guru-guru sekarang tidak. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi nanti silahkan dipelajari UDL ya. Ini UDL itu bukan UDL ya, bukan. Tapi ini Universal Design for Learning. Jadi desain learning yang apa yang dipakai hingga tahun 2030? Ya ini. Tapi ini jarang. Jarang orang menggunakannya. Ya, maka saya gunakan sendiri aja. Apa itu? UDL. Di mana meletakkannya? Gampang, nggak sulit-sulit amat. Oke, ini adalah UDL. Kita itu butuh empati, itu aja. Kata kuncinya adalah empati. Bagaimana kita tahu bahwa kita berempati? Nah, misalkan, ini misal saya tunjukkan, saya memiliki website pribadi yang saya beri nama teknologipendidikan.org. Ini website saya pribadi. Nah, saya riset di website ini, itu ya. Silahkan nanti ada kok materi-materi saya, buku-buku saya, silahkan di-download, itu ya. Tidak ada masalah, free kok, teman-teman. Ya, ini ungkapan pikiran saya. Nah, dari sini saya mau ngecek. Nah, gimana nih anak-anak yang mohon maaf ada masalah. Nah, di sini ada saya simulator. Saya harus berempati. Seandainya, nah ini seandainya ini di orang-orang Parkinson, janganlah nanti seandainya ini disleksia misalkan. Orang disleksia itu memandang web saya itu kayak apa? Saya bongkar ya. Oke. Nah, lihat web saya berubah kan? Nah, tulisannya kayak begitu. Nah, kalau begitu media saya ini cocok nggak untuk orang-orang disleksia? Masih bisa terbaca nggak? Nah, ini empatinya. Nah, kalau begitu, kalau mendesain media pembelajaran, yo harus diperhatikan inklusivitasnya. Jangan pokoknya gawe, pokoknya serapet peduli, pokoknya gawe, pokoknya itu yang membahayakan yang disebut inklusif. Berarti media pembelajaran kita ini intoleran nih. Intoleran. Kita nggak mengakui ya. Oke, saya reset lagi. Oke, saya ganti yang total color blindness. Wis nggak tahu warna. Oke, masih terbacakah? Oh masih, aman. Jadi saya mendesain ini nggak ngawur gitu loh, nggak ngawur. Orang mendesainnya nggak ngawur. Saya harus memperhatikan inklusif. Seandainya dia begitu, apakah web saya masih bisa terbaca? It's okay, web saya masih bisa terbaca. Oke, masih bisa terlihat. Nah, itulah yang dibutuhkan saat ini dengan InSound itu. Jadi kalau bikin media, ya harus dipikirkan bukan hanya pokok api, wes. Pokok api. Ya bukan begitu, teman-teman. Bukannya saya gimana-gimana gitu ya. Nah, tapi itu adalah cara kita bersama untuk membuat bahwa kita itu mengikuti tren dunia hingga tahun 2020. Oleh karena itu, teman-teman, kalau ini sudah kita pikirkan bersama, maka indahlah dunia ini. Tidak ada lah yang intoleran. Kita sangat-sangat toleran dalam pembelajaran. Termasuk kita harus bagaimana nih? Seperti itu kira-kira. Jadi kita arahnya ke 2030. Insya Allah. Ngaten. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Bapak Dr. Henry. Wah, ini sangat menjawab pertanyaan saya ya. Jadi kan juga banyak ya Pak ya kasus-kasus seperti misalnya tuh anak masih muda tapi dia sudah pinter gitu, yang sudah jenius. Nah, kayak gitu jadi bisa mengakses juga dapat memperoleh materi sesuai dengan kebutuhannya mereka. Betul. Itu. Waduh. Itu kira-kira. Nah, itulah inklusif. Jadi kita bukan inklusif itu tuna daksa, tuna netra, itu bukan. Iya. Jadi inklusif itu lebih ke arah bahwa manusia itu adalah unik. Manusia iya, Pak. itu tidak pernah sama, cetakannya pun tidak pernah sama. Bahkan dalam satu cetakan pun
punya karakteristik yang berbeda. Ingat itu dan harus dilayani. Yakinkan bahwa Anda orang-orang yang toleran Iya, terhadap Pak. itu semua, gitu ya. Jadi Iya, karakternya Pak. itu jelas lah, lifelong learning sama inklusif. Itu sampai tahun 2030. Iya, oh begitu. Yes. Wah, terima kasih nih Pak Henry. Mungkin sebelum, karena jamnya sudah menunjukkan Ini pukul menipis. 14.13 ini ya, aduh, Menipis. sayang sekali ya. Padahal materinya asik ini, aduh, nggak cukup hanya dibahas 2 jam gitu. Wah, ini asik sekali gitu. Oke. Mungkin dari Bapak Henry, apabila masih ada materi boleh disampaikan, atau dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh silakan Mungkin disampaikan. pertanyaan saja mungkin kita Oh diskusi ya. ya, Mohon maaf oke. karena ya kita bukannya apa, kita takut nanti saya akan menguasai panggung, nggak enak lah. Maksudnya saya kepengen tahu teman-teman mau ngapain sih gitu ya dengan media online ini sampai ke platform loh ya, sampai ke platform. Dan terakhir Mbak Sefira mengatakan platform yang terakhir adalah kita merujuk pada satu keputusan dunia, yaitu mana UNESCO itu mengatakan bahwa tahun 2030 harus terwujud nih media-media yang inklusif dan media-media yang lifelong learning. Oke, wah jadi kata kuncinya kesimpulannya itu adalah media yang inklusif dan long life learning, seperti itu. Oke. Dari Monggo, teman-teman, mungkin teman-teman loh, saya ngikut aja loh, ini ngikut aja. ini juga Bisa salah satu. sampai maghrib juga nggak apa-apa lah. Wah, pengennya sih gitu, Pak. Tapi Jadi monggo, itu teman-teman, saya ngikut aja. Sifatnya gitu. Oke, mungkin karena ini ada satu pertanyaan nih, Pak. Sepertinya panjang nih. Waduh. Dari Mbak Diah Sri Rahayu. Jadi mungkin saya bacakan ya, Pak Henry. Oke. Pertanyaannya adalah dari Mbak Diah Sri Rahayu, apakah penggunaan media digital sebagai basis media pembelajaran dipercaya akan mampu mendorong kemajuan pendidikan Indonesia di era industri 4.0? Padahal sampai saat ini kita tahu bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, seperti tadi Bapak sampaikan ya, misalnya saja kemampuan tenaga pendidik dalam penggunaan teknologi, terus juga masih banyak tenaga pendidik yang gagap teknologi. Selain itu juga adanya keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan teknologinya yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu jika memang dirasa bisa dipercaya untuk menciptakan kemajuan pendidikan di Indonesia, apa langkah yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan media digital dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia? Wah, pertanyaannya panjang dan seru nih, Pak. Oke, baik. Silakan, Pak. Langsung ya, karena ini sebenarnya ke awal tadi, yaitu resistensi ya, ada di depan. Makanya ini posisinya masih menyatakan, yakin nggak Pak Henry? Oke, saya tunjukkan sekarang. Saya share nih, saya share. Saya pernah ditanya begini, bagaimana saya membuat website? Saya aja nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kan gitu ya. Bikin website, waduh, coding aja nggak mampu. Oke, saya tunjukkan sekarang. Saya buka ya, saya buka. Ini Google, pasti tahu semua dong. Ya, saya menggunakan Doc, ya pasti tahu semua kan. Oke, saya gunakan Doc. Doc ini sudah muncul tuh di Google Doc. Nah, sekarang saya sudah memiliki Doc, ya kan? Nah, saya tinggal mengganti misalkan ini. Saya ganti aja ini. Saya mengambil template klik. Oke, saya klik. Jadi, saya ingin mengungkapkan hanya dengan kemampuan Word menulis itu sudah bisa bikin web. Kalau ini saya ganti. Oke, kita ganti aja ya Henry Prayardiono gitu ya. Henry Prayardiono. Maksud ini enggak bisa, kan kebangetan dong. Nah, setelah itu kita tinggal file ini ada publish to web. Selesai jadi web. Hitungan berapa? Enggak sampai semenit kan? Oke. Ini saya publish linknya. Saya beri oke, saya simpan. Oke, di Google Drive saya simpan. Nah, ini kalau dibuka, ini ya, link ini kalau saya copy, saya publish gitu ya. Saya copy ya ini. Oke, ini gampangannya
Oke, ini saya copy. Oke. Sudah saya publish. Saya buka ke yang beda nih, yang beda di sini aja. Oke, ini. Ini saya buka gitu. Nah, ini sudah menjadi web. Loh, ini Henry Prahardiono sudah jadi web. Ya, tinggal ganti-ganti aja. Nah, ternyata guru-guru harusnya bisa membuat web terus-terusan seperti ini, kan gampang aja bikin ini. Jadi dirancang di Word gitu ya. Kalau sudah dapat koneksi internet, kita tinggal copy paste di situ, maka sudah jadi web. Ini sudah web ini. Web, tinggal kirim aja linknya kemana. Berarti sebenarnya itu tidak sulit. Yang kedua, kalau kita memikirkan mindset bahwasanya listrik hanya dari PLN, internet hanya dari provider, itu salah besar. Salah besar. Sekarang saya bongkar. Sekarang mohon maaf, saya sekali lagi ini kemarin karena masalah ya, namanya EduBox. Oke. EduBox 4.0 finisi dan seterusnya, monggo ini. Tapi mohon maaf, saya tidak di-endorse ya. Pastikan. Saya nanti dikira saya di-endorse merek gitu ya. Saya EduBox. Maaf, saya kembalikan lagi. Saya gambar aja. Oke, ini EduBox. Oke. Nah, saya memakai ini. Saya tidak di-endorse ya. Saya tidak di-endorse. Sekali lagi, saya tidak di-endorse. Nah, oke, harganya sekitar 4 juta untuk satu sekolahan, gitu ya. Dia sudah bisa menyelenggarakan ujian, bank soal, print raport dan lain sebagainya. Harganya 4 jutaan. Bayangkan, coba pikirkan. Jadi tidak harus online, tidak harus internet. Kalau mau CBT aja, computer based learning, nah, kita hanya memakai alat sekecil ini, hanya di saku aja bisa ini. Nah, begitu ada permasalahan, dayanya juga nggak tinggi-tinggi amat. Enggak dapat diakses dari tablet atau ini kita coba di sekolahan ya. Kemarin di sekolahan yang sangat terpencil yaitu di Lombok dan juga yang bekas gempa itu yang waduh kita sampai pas makan itu tremor itu sampai jatuh ke kolam itu ya pernah itu ya. Nah, kalau demikian berarti apakah kita seperti pesawat? Iya, pesawat itu nggak punya gigi mundur. Masa kita sudah di era sekian gitu ya, kita mengatakan bahwa yang namanya komputer itu adalah segede gaban, kan nggak seperti itu. Server kecil segini sudah jadi server. Nah, sekarang kalau begitu dari mana power listriknya? Nah, kita Pak masih ada Bank Surya tuh. Maksudnya PLTS. Nah, power bank yang tenaga surya ini dikendalikan dimotori oleh power bank tenaga surya itu cukup murah di pasaran, sekitar 400 ribuan udah dapat. Kalau begitu, buku-buku yang sekarang itu ditanamkan di server ini, ditanamkan di server ini bisa jalan, ditanamkannya. Apakah ada yang lebih murah lagi? Ada, yaitu membuat server dengan STB. STB bekas itu sekitar 200 ribu, teman-teman. Itu anak-anak iseng-iseng aja. Saya ngumpulin anak-anak iseng-iseng ya. Saya Google aja ya. STB TV digital atau IndiHome, pakai itu aja ya. Yang bekas aja. STB untuk server. Untuk server. Nah ini STB server. Nah, ini ada nih harga STB ya kecil-kecilan itu ada STB-nya TV yang mungkin kenal dengan IndiHome dan sebagainya, itu bekasnya bisa digunakan untuk server. Nah, kalau sudah demikian, kan jadi murah. Hanya karena orang-orang tidak ada cakrawalanya sudah putus. Artinya jangan sampai mengatakan bahwa server itu harus Google. Enggak. Server bisa kita buat sendiri. Ya kan? Tenaga listrik bisa kita buat sendiri dengan tenaga surya dan seterusnya. Hanya mau atau tidak masalahnya. Jadi kalau kita hanya terbaring kaku mengatakan bahwa listrik harus dari PLN, berarti ya kita mengkultuskan PLN dong sebagai Tuhannya listrik. Nah, tidak dari sana toh listrik. Nah, kalau sudah demikian maka ini STB konfigurasi STB banyak sekali, harganya murah-murah banget itu.
STB Linux server untuk CBT bisa masuk ke mana saja. Ini marketplace-nya jelas kan ya. Ini marketplace-nya malah disebut itu. Tapi ya saya bukan di-endorse. Sekali lagi saya tidak di-endorse. Cuman saya menunjukkan kepada Bapak Ibu yang namanya pengen jadi pesawat, jangan pakai gigi mundur. Itu masalah. Pesawat kalau mau mundur didorong malah. Tapi hanya ada satu kata, maju. Kalau kita terus berpikir mundur, saya pikir kita akan jadi masalah tuh di sana. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Sefira. Sekali lagi, kalau saya tidak ingin mengatakan, tidak mau menjawab bahwa kita adalah tempat yang tidak berkembang. Kepala kita itu laboratorium. Sementara marketplace, entah itu Lazada, entah itu apa, entah itu Tokopedia, entah itu apa, itu sebagai alat untuk mengontrol harga. Ini harga berapa sih? Kita bisa gimana, mampu nggak sekolahan itu dan seterusnya. Kalau harga 4 juta dalam satu sekolahan itu ya bisa menyelenggarakan server, saya pikir bagus juga. Artinya kita nggak perlu dong pakai Google Form, harus pakai Google Form kan? Kita intranet saja, namanya interlokal ya, bukan interlokal ya, intranet ya, intralokal gitu ya. Itu mungkin ini hanya mindset. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak kena virus mindset manja, gitu ya. Kalau terkena itu maka semua adalah terbatas. Tuhannya adalah PLN, Tuhannya adalah provider, Tuhannya itu. Jadi kita agak kafir sedikit lah. Semua bisa kita jadikan Tuhan. Artinya apa? Yes. Ya, Tuhan cuma satu ya Allah ya. Tapi kalau seorang Muslim ya. Tapi kalau sedang urusan dunia, ya kita cari yang memungkinkan di daerah itu. Maka dibutuhkanlah ini. Jangan pakai perasaan, wah perasaan ini nggak ada nih. Nah, terakhir, kalaupun teman-teman ingin saya share kembali keterbatasan dan sebagainya, nah saya menggunakan teknologi yang sudah dipakai oleh teman-teman, yaitu namanya wajan bolik. Wah, wajan bolik ini betul-betul wajan, teman-teman. Jadi ini betul-betul wajan ya, wajan yang bisa nembak sekitar 5 kilo, 7 kilo gitu ya. Itu bisa mengambil, biasanya kalau internet itu kan banyaknya di alun-alun itu ada free internet ya. Itu diambil ketarik ke kos-kosan. Wah, mantap tuh. Pakai wajan, harganya 164.000, tapi bisa bikin sendiri sih. Wong ini wajan beneran. Ya wajan. Wajan kan terbuat dari aluminium, prinsipnya kayak parabolik begitu. Dan seterusnya. Harganya tuh murah, gitu loh. Murah banget, gitu loh ya. Bisa nembak sampai 7 kilo, bisa nembak sampai 10 kilo, ada yang 5 kilo, tergantung sih kekuatannya ini. Tapi itu ada loh, ada. Cuman kita jangan manja-manja amat sih. Kita perlu juga ini Lazada ya, ini Tokopedia, ini Shopee ya, pilih sendirilah. Saya bukan di endorse. Sekali lagi, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Pak Henry. Wah, jadi jawaban dari Pak Henry adalah bahwa sebenarnya yang menjadi tantangan atau yang membuat seseorang itu tidak bisa maju atau pesimis itu adalah resistensi dari diri sendiri. Nah, resistensi teknologi itu sendiri yang membatasi pendidikan untuk maju. Oleh karena itu, kita jangan sampai ada penolakan ya, Pak. Jadi harus terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Karena sebenarnya semua sudah tersedia gitu. Tadi juga sudah disampaikan, bahkan dibukain langsung sama Pak Henry ya, Google-nya gitu. Ini bentuknya kayak gini, ini caranya seperti ini gitu. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa untuk masalah fasilitas itu kurang gitu ya. Jadi masih bisa diusahakan gitu kan ya Pak. Jadi lebih bisa diusahakan seperti itu. Apalagi ketika kemauan untuk berkembang dan kemauan untuk belajar itu tinggi, tentu masalah fasilitas akan terus bisa tantangan fasilitas itu justru menjadi lebih merangsang untuk menjadi lebih kreatif seperti itu.
Oke, wah di sini adalah apa namanya? Jadi intinya gitu ya Pak ya. Jadi supaya lebih Ya, kreatif di gitu awal ya tadi, dengan ada. di awal tadi resisten Hmm, tadi kuncinya. Kalau itu sudah iya. terbuka, maka tahap-tahap di atasnya lebih mudah. Tapi kalau resisten di Oh. awal, itu yang saya tandai, anak-anak sudah berubah loh ya. Anak-anak sudah Mm-mm. berubah. Bapak Ibu sebagai pengajar, sebagai guru resisten nggak kalau anak-anaknya seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau sudah resisten, saya ampun, walaupun saya ngomong sampai berbuih, itu percuma. Iya. Pembelajaran kita atau pertemuan kita hari ini itu tidak berguna. Jadi saya sudah katakan, anak-anak sudah berubah, Mm. semuanya digitalize, dan itu bisa ditanam dimanapun, tidak harus pakai provider, tergantung servernya. Jadi oke loh ya, oke lah ya. Kata Oke Pak. kuncinya betul, Mbak Sefira, resistensi. Iya, resistensi. Marki Bong, gaspol, Berkiung, gaspol, iya Pak. gaspol. Pol nih pendidikan di Indonesia juga harus gaspol ya Pak ya. Harus gaspol. Waduh, wah terima kasih nih materinya sangat menarik. Karena sudah jam 2:30 ternyata, Oh wah iya. tidak terasa. Takutnya nih Bapak ada agenda lain ya. Tadi katanya ada agenda lain gitu, takutnya malah mengganggu agenda dari Bapak Henry. Untuk itu mungkin kita akhiri ya Pak, sudah bisa diakhiri mungkin ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum apa namanya, Jangan sebelum lupa kita dikirimkan ke tutup. saya itu. Yang Oh siapa iya, tadi? oh iya sudah Pak, sudah saya catat nomornya Pak, Oh nanti ya, saya itu kirimkan. nanti dikirimkan, saya akan Mm. bagikan kenang-kenangan lah. Oh iya, ya Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum ditutup dari Bapak Henry ada yang ingin disampaikan sebagai penutup ini? Baik, rekan-rekan semua, Indonesia ini sangat luas dan sangat beragam. Kali ini kita hadir bukan saja sebagai individu, tetapi kita hadir untuk memberi manfaat kepada orang lain. Maju Indonesia, semangat. Terima Terima kasih. kasih Bapak Eri. Jadi maju Indonesia semangat. Nah mungkin saya menemukan ya, kalau nggak salah saya ingat nih salah satu quote yang bisa meng-sum up pertemuan kita hari ini, yang bisa meringkas pertemuan kita hari ini. Jadi quotes itu dari Albert Einstein. Jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Gitu ya. Jadi semua orang tuh terlahir sebagai seorang jenius gitu. Tapi jika kita menilai ikan atau memberi nilai ikan itu pintar atau enggak dengan kemampuannya memanjat pohon gitu, maka si ikan itu akan terus-terusan berpikir bahwa dia adalah makhluk yang bodoh seperti itu. Nah, jadi sama juga seperti yang topik yang kita bahas pada siang hari ini, dengan pendidikan atau media pembelajaran yang inklusif yang dapat memfasilitasi masing-masing manusia, masing-masing orang secara personalized, karena semua orang itu unik gitu ya, memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai pengembang media pendidikan itu sebaiknya gitu ya ditekankan untuk lebih memiliki empati, untuk lebih dapat mengembangkan media yang dapat memfasilitasi perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan dari masing-masing individu seperti itu. Mungkin itu penutup dari saya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya di luar ini saya ingin diskusi, gak apa-apa ya Pak ya? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Seperti yang disampaikan di awal, kita semua adalah teman gitu, relasi gitu. Terima kasih Pak Henry. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Henry. Pak Henry. Terima kasih Pak Henry, Bu Ani, dan rekan-rekan mahasiswa, Terima Mbak kasih Nani, ya Mbak kepercayaannya. Atika. Sehat-sehat Pak Henry, Sehat-sehat Pak. Amin, Terima kasih Ibu, Bapak. Monggo, Pak. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani dan Bapak Ibu dosen lain yang telah hadir. Tadi saya lihat ada Pak ARH ya, Pak Arif.
Pak Arif juga hadir, juga rekan-rekan mahasiswa, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Safira, Mbak Hanani, Mbak Tika, Pak Ponti. Terima Sama-sama kasih Bu Bu, Ani. matur nuwun. Izin live ya. Ya, Bu. Untuk teman-teman yang lain juga dipersilakan apabila ingin leave room.